Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar hipnotis sampai bisa. Nah, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham dan bagaimana cara belajarnya secara cepat itu seperti apa. Siapapun yang melihat video ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi siapapun yang sudah ikut pelatihan, saya ucapkan terima kasih. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Kesempatan video kali ini seperti yang saya singgung di awal, yaitu tentang bagaimana cara belajar hipnotis untuk pemula. Nah, hipnotis ini dikhususkan untuk pemula ya, bagi seseorang yang pertama kali ingin belajar ilmu hipnotis itu seperti apa langkahnya dan bagaimana tekniknya. Nah, teknik yang pertama yang wajib Anda pahami, Anda harus percaya diri. Ingat, belajar ilmu hipnotis, Anda wajib percaya diri untuk diri Anda. Bagaimana tidak kalau tidak mempunyai ilmu percaya diri? Kalau Anda tidak mempunyai ilmu percaya diri, dalam artian Anda tidak pede ya. Kalau Anda tidak pede, nanti ketika Anda berbicara, ketika Anda menggunakan bahasa tubuh Anda akan kelihatan menjadi orang yang remeh. Nah, ketika Anda sudah memahami itu, maka percaya diri ini bisa Anda bangun dalam kehidupan sehari-hari Anda. Entah itu Anda bercermin, berkaca, berpakaian rapi. Nah, ini Anda bisa lakukan. Nah, setelah itu Anda harus percaya diri tentang bagaimana Anda itu mampu menghipnotis orang lain. Jadi Anda menanamkan sugesti positif dalam diri Anda bahwa Anda itu mampu menghipnotis seseorang. Bagaimana tidak? Ketika Anda tidak memiliki kepercayaan diri bahwa Anda mampu menghipnotis orang lain, maka bisa dipastikan secara bahasa tubuh, secara komunikasi akan tidak lancar. Nah, ini merupakan fondasi yang paling dasar. Terus yang kedua, Anda wajib mempercayakan orang lain bahwa Anda itu bisa hipnotis. Jadi, bagaimana cara membuat itu? Anda bisa bangun dengan kualitas jiwa Anda, yaitu dengan tadi Anda bisa bercermin, berkaca, lakukan itu bahwa aku adalah seorang penghipnotis yang handal. Aku adalah seorang hipnotis yang jago. Anda bisa ucapkan itu. Tujuannya apa? Untuk membangun yang namanya kepercayaan diri Anda. Ketika kepercayaan diri Anda bangun, otomatis maka orang lain bisa percaya bahwa Anda bisa menghipnotis. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga ini merupakan juga pondasi yang sangat dasar bagi penghipnotis pemula ya. Nah, berbeda kalau kita tidak memahami teknik ini, maka bisa dipastikan ketika kita melakukan ilmu hipnotis kepada orang lain atau menghipnotis orang lain, maka bisa dipastikan yaitu Anda pasti gagal. Nah, yaitu Anda wajib memilih suyat atau orang yang Anda hipnotis harus sesuai kriteria. Karena apa? Karena bagi pemula, tidak semua orang itu bisa kita menghipnotisnya dengan mudah. Jadi ada beberapa tipe ya, ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Nah, bagi pemula, Anda cari yang paling mudah, entah itu dengan sahabat, saudara, seperti itu. Yaitu dengan cara nanti melakukan tes sugesti, yaitu kita seleksi ya. Nah, ini sangat paling dasar dan paling khusus untuk pemula. Nah, caranya seperti apa ketika kita melakukan tes sugesti? Caranya seperti ini ya. Teman-teman atau sahabat semuanya, Anda bisa menyuruh tangannya untuk melakukan seperti ini. Jadi ketika sama teman, oke, coba tangannya seperti ini. Setelah itu Anda tiup. Bisa juga Anda suruh membayangkan tangannya di sini ada lem yang paling kuat. Nah, oke, coba sekarang lihat tangan Anda di situ ada lem yang sangat kuat atau saya ikat seperti itu. Setelah itu Anda ucapkan satu semakin lengket dan sebagainya, semakin lengket seperti itu. Nah, ketika sudah semakin lengket, nanti dia suruh untuk membuka pelan-pelan. Oke, sekarang coba tangan Anda buka pelan-pelan. Nah, ketika nanti tangannya nggak bisa dibuka, nah ini nanti yang kita lakukan untuk menghipnotisnya. Oke, 1, 2, 3, semakin lengket, semakin lengket. Sekarang coba buka pelan-pelan. Nah, ketika nanti ada yang tidak bisa dibuka, nah ketika ini tidak bisa dibuka, maka ini orangnya adalah cepat untuk kita hipnotis. Nah, ini untuk pemula ya, cari yang seperti itu. Jadi ketika tangannya sudah lengket seperti ini,
dia kan nggak bisa dibuka nih. Nah, ketika dia tidak bisa dibuka, setelah itu kita katakan untuk membukanya 1, 2, 3, coba buka pelan-pelan. Nah, ketika dia sudah bisa dibuka. Nah, ketika itu maka Anda bisa lanjut langkah selanjutnya, yaitu di langkah induksi atau bagaimana cara membuat dia tertidur. Nah, sebelum lanjut itu, bagaimana Mas caranya kita mengetahui apakah orang itu cepat untuk lengket ini? Yang pertama adalah Anda harus mencari orang yang pandai, yaitu pandai berpikir, memahami komunikasi. Jadi tujuannya apa? Kalau dia tidak pandai, tidak memahami komunikasi, bagaimana dia bisa mengikuti instruksi yang kita berikan? Itu langkah yang pertama ketika kita melakukan tes sugesti. Terus langkah yang kedua, Anda bisa juga mencari orang yang nurut ya. Jadi tanda kutip dia mau mengikuti semua yang kita berikan, yaitu instruksi atau perintah. Jadi kalau orang itu disuruh, dia itu ngikut aja, mau aja. Nah, Anda bisa pakai orang tersebut. Atau bagi Anda bisa cari teman yang kiranya, oh orang ini nurut nih, orang ini mau nih, bisa mengikuti nih. Anda bisa cari itu. Nah, setelah itu Anda lakukan yang mana tes sugesti tadi. Ini yang paling dasar dan umum diterapkan untuk pemula ya. Jadi bisa diterapkan seperti ini. Tes sugesti tangan lengket. Nah, kalau nggak sugesti tangan lengket, Anda bisa juga tes sugesti jari kaku. Nah, caranya juga sama, dia suruh jarinya seperti ini. Oke, lihat jari kamu, bayangkan di sini jarinya semakin lurus seperti paku atau seperti besi ya. Anda bisa instruksikan seperti itu. 1, 2, 3, semakin ngaku. Nanti setelah itu Anda suruh coba untuk membengkokkan. Sekarang coba bengkokkan pelan-pelan. Nah, ketika dia tidak bisa membengkokkan, Anda bisa tes rame-rame dengan teman Anda. Nah, setelah itu bagaimana cara menormalkannya? Anda cukup ngomong seperti ini. Dan saya hitung dari 1 sampai 5. Coba tangannya sekarang bisa dibengkokkan. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa bengkok. Nah, setelah dia bisa bengkok, nah ini nanti yang kita pakai. Setelah itu ada langkah selanjutnya, yaitu langkah induksi, yaitu membawa orang masuk kondisi hipnotis atau kondisi trance dan membuatnya dia tidur. Itu seperti apa? Nah, teknik yang umum biasanya yaitu dengan teknik jabat tangan ya atau salaman. Jadi ketika dia sudah nggak bisa dibengkokkan, seperti ini Anda suruh bisa bengkok. Nah, setelah itu Anda bisa langkah selanjutnya yaitu induksi yang saya berikan tadi, yaitu salaman. Jadi caranya simple ya. Dia diajak salaman. Oke, jabat tangan kita ditaruh di pundak ya, di belakang kepala. Nah, taruh pundak di belakang kepala ini, dia suruh fokus kepada kita. Coba fokus, lihat mata saya. Seperti itu Anda suruh lihat mata Anda. Setelah itu Anda konsentrasi. Ingat, ini wajib percaya diri ya. Coba bayangkan kalau Anda tidak percaya diri baru ajak dia salaman, oke fokus, Anda pasti ketawa. Seperti itu. Jadi pentingnya percaya diri seperti itu ya. Jadi oke fokus. Kita goyang-goyang tangannya ya. Kita goyang-goyang tangannya, tangan kita di pundak. Oke, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang 3 sampai 4 kali. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Setelah itu sudah tertarik nafas, baru kita jabat tangan. Dak. Sambil kita katakan ini, kita dorong kepalanya ke depan. Des. Setelah itu kita lepaskan tangannya. Nah, itu yang namanya adalah teknik shock induksi, yaitu bagaimana membuat orang masuk kondisi hipnotis secara cepat, yaitu dengan jabat tangan. Di sini bisa dimengerti ya. Jadi caranya Anda ajak jabat tangan, setelah itu dia suruh fokus kepada mata Anda, setelah itu Anda goyang-goyangkan tangannya, dia suruh tarik nafas 3 sampai 4 kali. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Setelah itu Anda tarik. Katakan tidur sambil didorong kepalanya ke depan. Usahakan klien atau suyat itu aman ya. Suyat itu orang yang dihipnotis. Jadi dia aman. Setelah itu Anda bisa lakukan seperti ini. Oke, tidur semakin lelap sambil Anda sentuh pundaknya semakin lelap dan hitung terus mundur dari angka 5 ke angka 1. Tiap-tiap hitungan semakin lelap. Anda bisa ucapkan itu. 5, 4, 3 semakin lelap, 2 semakin lelap, 1 semakin lelap. Anda bisa lakukan seperti itu. Ketika Anda sudah melakukan seperti itu, nanti langkah selanjutnya yaitu Anda mengecek apakah orangnya ini sudah tertidur atau sudah lemes atau sudah trance, itu seperti apa. Nah, jadi ketika Anda sudah katakan itu,
Setelah itu Anda cek orang ini sudah tidur apa belum. Anda angkat tangannya seperti itu, cek badannya, biasanya dia lemes seperti orang yang tertidur. Jadi Anda bisa lakukan itu. Setelah semakin lemes, dia sudah lemes semuanya ya. Baru langkah selanjutnya Anda menuju yang namanya sugesti. Sugesti yaitu perintah. Jadi biasanya perintah yang dibuat umum, lupa angka, lupa nama. Terus ketika mendengarkan musik berjoget, Anda bisa lakukan itu. Jadi caranya seperti apa, Mas? Jadi seperti ini ya caranya. Ketika kita sudah melakukan semakin lelap, semakin lelap, semakin lelap, semakin dalam, sambil kita cek tangannya. Mungkin Anda bisa lihat di video-video yang sudah saya upload, kan ada tuh diangkat angkat tangan. Nah, itu menandakan orang tersebut masuk kondisi hipnotis. Setelah itu baru Anda kasih perintah. Nah, perintah ini ada namanya, nyebutnya adalah sugesti atau sugesti permainan. Itu seperti apa? Jadi caranya juga mudah. Anda tinggal tepuk pundaknya. Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan perintah saya. Ngerti ya? Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan perintah saya. Bila mengerti, anggukkan kepala. Nah, setelah itu Anda kasih perintah. Untuk orang yang saya sentuh, ketika Anda membuka mata nanti, Anda lupa dengan nama Anda sendiri. Nah, misal seperti itu ya. Bahwa nama Anda itu Anda lupa, atau Anda hapus nama Anda di pikiran Anda. Bila mengerti, anggukkan kepala. Nanti kita tanya sampai dia ngangguk. Nah, ketika dia sudah ngangguk, berarti dia mengerti perintah yang kita berikan. Setelah itu, oke bagus, semakin lelap, sambil diucapkan lagi. Setelah itu baru Anda suruh untuk membuka mata. Oke, untuk rasa sentuh, sekarang buka mata Anda. Sambil kita pura-pura cetek jari atau Anda sentuh pundak. Oke. Bangun, buka mata. Nah, dan ada apa-apa ya? Nah, saya boleh kenalan nggak? Siapa nama Anda? Anda bisa ajukan itu. Boleh kenalan nggak? Siapa nama Anda? Ketika Anda tanya itu, maka biasanya orang tersebut akan merasa kayak lupa. Duh, siapa namanya? Kayak orang linglung gitu, kayak orang bingung gitu. Jadi jangan khawatir, ini merupakan karena sugesti kita sudah masuk itu. Nah, siapa nama Anda? Ketika Anda kesulitan, oke, sambil Anda ucap, semakin Anda ingat-ingat, semakin tambah sulit. Bagaimana cara menormalkannya? Cara menormalkan juga sama, oke, diajak salaman, oke, fokus. Tarik nafas, tarik lagi. Tidur, semakin lelap, kita dibening lagi, semakin lelap. Lalu sugesti kita berikan lagi, lupakan semua sugesti yang saya berikan dan nama Anda kembali normal. Bisa juga sekarang nama Anda kembali normal, seperti itu. Baru Anda bisa langkah selanjutnya, yaitu tentang permainan lagi. Misal, lupa angka. Oke, untuk orang yang tersentuh, ketika Anda buka mata nanti, angka 5 hilang dari pikiran Anda, atau hapuskan semua angka 5 di pikiran Anda, bahwa angka 5 itu tidak ada di pikiran Anda. Jadi kalau Anda berhitung, 1, 2, 3, 4, 6. Nah, bisa dilakukan itu. 1, 2, 3, 4, 6. Bila mengerti, anggukkan kepala sampai dia anggukkan kepala. Setelah itu baru kita suruh untuk membuka mata. 1, 2, 3, buka mata Anda. Nah, setelah itu dia kan buka mata. Baru kita tanya, coba hitung jari kamu ada berapa? Dia jawab, ada 10, coba hitung. Ketika dia ngitung, nanti biasanya angka 5 ini hilang dari pikirannya. Jadi dia nyebutnya angka 1 sampai 6. Dan bahkan jadinya 10 ini jadi 11. Ngerti ya? Jadi sederhana itu. Anda bisa praktekkan kepada sahabat atau teman-teman Anda teknik yang saya berikan tadi. Setelah itu baru Anda katakan tidur lagi. Diajak salaman, tarik nafas, buang, dan tidur lelap, semakin lelap. Seperti itu. Setelah itu, bagaimana cara menormalkannya? Lupakan semua sugesti yang saya berikan, angka 5 kembali normal ke pikiran Anda. Setelah itu Anda bisa menormalkan dan membangunkannya dan mengakhiri sesi hipnotis yang Anda berikan. Nah, caranya juga simpel sekali. Anda katakan, oke, untuk orang yang saya sentuh, ketika Anda buka mata nanti, Anda kembali normal, sehat, fresh, tarik nafas, buang. Seperti itu. Anda bisa katakan, ingat, jangan terburu-buru ya. Jadi misal, 1, 2, 3, bangun dan buka mata Anda kembali normal. Itu nanti kasihan. Kenapa? Sama halnya Anda tidur, setelah itu Anda diberdirikan atau disuruh bangun secara tiba-tiba. Apa yang terjadi? Pasti Anda akan pusing
dan keliengan. Jadi istilahnya kayak, kenapa ya pikiranku? Kenapa ya aku kok merasa lelah? Kasihan klien Anda atau teman Anda yang Anda hipnotis. Jadi pelan-pelan saja bisa Anda tambah sugesti positif. Misal Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih segar, tarik nafas, buang, dan buka mata Anda pelan-pelan. Mengerti ya? Jadi sesimpel itu ketika Anda melakukan hipnotis kepada orang lain. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan buat Anda. Silakan Anda terapkan, Anda pelajari, Anda latih. Semakin Anda latih, maka Anda akan menjadi mahir tentang ilmu hipnotis itu seperti apa. Ada juga orang bertanya, kenapa Mas Yusuf memberikan ini secara gratis? Kenapa Mas Yusuf? Apa bedanya antara kelas privat premium yang jadi seperti ini ya? Ini sangat beda intinya. Kenapa? Karena kelas privat itu merupakan lebih dalam lagi ya keilmuannya, bukan hanya untuk permainan tapi bisa juga untuk hipnoterapi, membantu orang lain, membantu diri kita sendiri, karena pikiran bawah sadar itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk permainan seperti ini ya. Jadi bagi yang teman-teman yang ingin mendalami lagi tentang ilmu hipnotis lebih dalam dan lebih lengkap, silakan ikut pelatihan yang saya adakan. Dengan menekan teknik dasar ini, maka Anda sudah bisa ya untuk menghipnotis orang. Silakan Anda latih bagaimana menghipnotis, mensugesti orang. Ingat, gunakanlah ilmu hipnotis ini untuk hal-hal kebaikan ya. Karena barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan berkali lipat. Oke, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Mas Yusuf Aditya. Terima kasih. See you. Salam hipnosa.